3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat boten? Sehat. Senang boten? Senang. Bahagia boten? Bahagia. Capek boten? Capek. Ya, karena hari ini tadi ada jalan sehat ya. Jalan sehat, kemudian habis itu lanjut apa? Taruna, evaluasi ketarunaan ya. Itu lumayan ya, panas-panas ya. Oke. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya, mungkin sudah kenal ya, Dia Heidi Sastri Parwati. Hari ini saya akan menularkan kemarin Budiah mengikuti bimbingan teknis tentang ilmu BK, yaitu 7 jurus BK hebat. Jadi saya mempelajari di kelas sekitar 4 hari di Karanganyar sana, di gedung BPGTK Provinsi Jateng, letaknya di Bondangerjo, Karanganyar. Nah, nanti ada 7 itu yang saya pilih untuk anak-anakku kelas 10 TKJ 1, yaitu tentang kelola emosi. Di sini anak-anak kelola emosi yaitu dengan padepokan apa? Gunung berapi. Tahu ya gunung berapi itu ibaratnya apa? Tadi dengan emosi itu ibaratnya apa? Emosi itu kira-kira kamu meledak-ledak boten? Iya. Pernah emosi boten? Pernah. Sering mungkin ya? Iya. Baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, makanya dijenengke dikasih nama Padepokan Gunung Berapi. Nah, jadi harapannya nanti setelah anak-anakku semua memahami, mengerti, ya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Emosi. Sebelum kita lanjut, di sini kemarin saya dibimbing oleh dua pengampu, 2 mentor atau narasumber Fasnas, yaitu fasilitator nasional, beliau dari SMK Negeri Salatiga dan SMP 1 Ambal, Ibu Linda sama Ibu Rofiqah. Nah, anak-anak semua, dalam bimbingan teknis kemarin tentang 7 jurus guru BK hebat lah. Kelola emosi ini termasuk jurus yang kedua. Karena apa? Karena saya melihat anak-anak zaman sekarang, generasi apa? Kalian ini termasuk generasi apa? Generasi stroberi ya. Generasi Z, generasi stroberi. Kalau di luar itu kelihatannya apa? Stroberi itu gimana sih? Enak ya, manis, dipandang mata juga merah, merona, pink-pinky gitu, kayaknya mau makan. Nah, tapi kalau sudah busuk ya akan blenyek, tahu ya bahasa blenyek. Nah, itu istilahnya cepat membusuk lah. Harapannya dari generasi kalian itu jangan mudah untuk beremosi yang berapi-api. Harapannya kalian bisa mengelola emosi. Sebelum kita lanjut, saya mau jalan-jalan dulu ya, es briking ya, biar kalian juga tambah semangat. Karena tadi pagi sampai siang kalian juga sudah semangat di lapangan, tapi tetap di kelas ini kalian lebih sangat berapi-api, bukan emosinya tapi semangatnya. Kalau tepuk 1 berarti ya, dan tepuk 1 kalian tepuk 1. Tepuk 2 berarti 2. Tepuk 3. Tepuk tangan banyak tepuk ya. Tepuk 1, 2, 3, 1, 2, 2. Tepuk tangan. Kalau semangat pagi jawab, semangat siang berarti jawabnya apa?
juga harus tidak menjawab. Yuk kita ulangi lagi sekali lagi ya anak-anak ya. Yang semangat gitu. Semangat siang. Siang, luar biasa, tetap semangat, Katusa bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, anak-anak sangat luar biasa, tetap semangat walaupun sudah detik-detik kalau hari Jumat pengennya cepat-cepat mau selesai ya mestinya, karena besok ya sama Budia juga sama. Kalau sudah ketemu hari Jumat pengennya ya Allah alhamdulillah besok Jumat, besok Sabtu libur 2 hari. Tapi kalau sudah ketemu malam Senin sama nggak ya? Tapi nggak boleh, anak-anak harus tetap semangat. Malam Senin ketemu Senin pagi tidak boleh melukru. Jadi kalian juga harus sama, semangatnya harus sama dengan semangat ini. Jadi setiap hari harus sangat-sangat semangat. Oke anak-anak, kembali lagi. Kemarin Budia di BIMTEK itu nanti akan menerapkan yaitu menggunakan konsep ARKA. Tadi sudah saya sampaikan, ARKA itu A yang pertama yaitu aktivitas. Kemudian yang kedua, K-nya di sini, R-nya di sini yaitu refleksi. Anak-anak bisa merefleksikan apa yang saya sampaikan, apa yang kalian rasakan. Kemudian K-nya di sini yaitu konseptualisasi. Konsepnya seperti apa? Yang terakhir yaitu aplikasi. Aplikasi di sini yaitu diterapkan, digunakan. Nanti setelah pertemuan ini harapannya Budia kalian bisa menerapkan. Oke ya, tadi sudah saya kasih pematik yaitu di rumah juga pernah emosi. Tidak hanya di rumah Bu, di sekolah juga teman-teman saya itu di kelas mungkin ada yang ini, ada yang itu. Oke, nggak masalah, namanya kalian termasuk beradaptasi ya di lingkungan baru. Ini tahu ini apa? Nah, saya bagikan satu persatu. Loh, apa ini kok Budia datang demikian tas? Kertas ini sangat putih, suci. Jadi putih itu identik dengan apa? Kesucian ya. Kesucian, tidak ada noda sama sekali, bersih. Kesucian, putih, tidak ada coret-coret yang menggambarkan tentang keselarasan yang jelas, kedamaian. Nah, lawannya putih itu apa? Nah, ataupun yang berani itu identik dengan warna merah. Oke, sudah menerima semua ya anak-anak ya? Di sini nanti saya akan sampaikan. Kalau nanti diperhatikan, kalau anak-anak ada 3 ya. Kalau kalian, perasaan kalian merasa sedih, kalian bisa meremas kertas itu. Sedih meremas. Kemudian kalau kalian merasa benci, kalian bisa kalian bisa menyobek. Disobek. Kalau kalian sedih berarti tadi apa? Diremas, ini diremas. Kalau benci, sobek. Kalau senang atau biasa saja, artinya ya senang, tenang, biasa saja, kalian apa? Diusap, dilus-lus ya. Kayak kucing kamu
Glucose. Siap? Ini saya contohkan yaitu Bella. Ada yang namanya Bella? Tidak ada. Nah, berarti tidak ada yang di sini, makanya saya sampaikan Bella. Diperhatikan. Bella tadi pagi sebelum berangkat sekolah dia dimarahi oleh orang tuanya karena tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumah, yaitu mencuci piring. Kemudian Bella berangkat sekolah, motornya mogok. Apa perasaan kalian? Kamu sampaikan di itu kertas itu identik istilahnya ini sebagai objek. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau benci berarti disobek. Kalau kesal atau sedih dikemas. Kalau tidak ada apa-apa atau senang berarti diusap. Nah, silakan. Yang Bu Diah ceritakan tadi itu termasuk ungkapan dari kalian masing-masing. Seperti apa? Jadi masih ya. Bella tadi pagi sebelum berangkat sekolah dimarahi ibunya karena tidak melakukan pekerjaan rumah, yaitu apa pekerjaannya? Mencuci piring. Nah, gimana perasaan kalian? Tuh, terus yang kedua, Bella di tengah perjalanan mau berangkat sekolah, motornya mogok. Setelah sampai sekolah, Bella ditanya bapak ibu guru piket, dia dimarah-marah. Dia marah-marah karena apa? Terlambat. Nah, perasaanmu seperti apa? Silahkan kamu. Berarti ada berapa kejadian? Tiga kejadian. Yang pertama di rumah, yang kedua di kantor, yang ketiga di sekolah. Nah, itu ungkapan perasaanmu seperti apa? Oke, sudah diekspresikan perasaannya. Sudah. Nah, ini Bu Diah mau tanya, siapa yang merobek kertas? Nah, ada berapa orang? Ada beberapa orang. Ayo, yang panjang. Oke, beberapa di sini. Oke, Bu Diah mau tanya dulu. Yang di sini siapa namanya, Le? Oh, Nova. Kenapa Nova? Kok kamu menyobek itu sebabnya apa? Yang benar, Le? Karena Kesal. Kalau disobek tadi benci atau kesel ya? Termasuk kesal. Lo apa kok kesel ya? Sampaikan. Motornya mogok. Kowe kesel ya? Wis tak sobek. Padahal lha ngapa dadak mogok ya? Kalau mogok ya saya sampai sekolah akhirnya terlambat ya. Oke, motornya mogok. Ada lagi yang perempuan? Tadi siapa yang ngajak disobek? Ayo. Yang disobek tadi? Ada yang disobek? Yang diremas? Oke. Sini Mbak yang diremas ngapa kok kowe pilih ekspresi yang diremas? Diremas tadi apa? Sedih. Ya, sedih ya apa? Siapa namanya? Bintang. Ya, Bintang kenapa kok kamu memilih kertas itu kamu remas tadi identik dengan sedih. Kenapa? Terlambat sekolah, motornya mogok. Jadi kamu sedih, tidak terlalu benci tapi cukup sedih saja berarti. Oke. Sedih ini contoh dia kasusnya tidak dirobek tapi saya hanya cukup
meremas karena saya tidak begitu benci, saya hanya sedih. Itu. Terus ya tidak kertasnya itu isi mulus, jadi dia hanya kejadian itu ya nggak apa-apa, ada kan? Oke, ini ada 2 ini, bagus ini. Kenapa ini Cah Bagus? Siapa namanya Cah Bagus? Galang Nurul, Galang Nurul. Kenapa Le? Dari ketiga peristiwa itu kok kamu yo ora disobek, tidak disobek, mohon maaf, tidak diremas, tapi berarti hanya mengelus. Itu kenapa? Biasa aja. Berarti kalau si Nurul atau Galang Nurul, dan di sini saya biasa tuh karena itu membuat kamu ya biasa ya, karena hal-hal itu mungkin bisa terjadi di perjalanan ya, ataupun di rumah ya memang kelupaan dalam membantu orang tua. Ya biasa saja. Terus ada lagi selain Nurul yang belum sana? Kamu apa le? Ismail. Nah, apa ini Ismail? Kertasnya Ismail tunjukkan. Kesalahannya sendiri. Karena kamu di sini identik kamu kan tadi peristiwanya seperti itulah, kamu nggak merobek, yaitu artinya kamu biasa saja. Itu bisa, itu yang salah dirinya sendiri ya. Jadi kalau saya dimarahi oleh orang tua saya atau bapak ibu guru ya saya harus siap, tapi saya tidak akan berpengaruh pada perasaan kamu, gitu ya maksudnya si Wahyu ya Le? Oke, bagus. Berarti di sini anak-anak sudah satu lagi ya, saya penasaran ini, tadi poinnya sendiri letak banget kertasnya itu. Nah, siapa ini jenenge? Azam, apa coba bagus? Azam, kamu nggak sobek tapi diremas ya? Ngapa Azam? Ngapa Mas Azam? Sedih telat sekolah. Kalau dimarahin ibu nggak sedih ya? Oh sedih juga. Kalau mau tarik mabok biasa saja. Berarti yang paling membuat kamu sedih itu telaten apa dimarahin ibunya? Dimarahin ibu sama telat. Oh dua kasus ya. Kalau di sini Azam dimarahin ibunya dan dia terlambat. Bagus. Berarti anak-anak secara tadi udah ada ilustrasi dari Budia, jadi anak-anak secara nggak langsung sudah menyampaikan apa yang menjadi unek-unek di perasaan kalian semua. Itu perasaan kalian semua tadi ada apa? Ada apa saja tadi perasaannya? Senang, terus sedih, kesal, biasa saja. Kelola emosi. Jadi emosi itu letaknya di sini ya. Nah, kelola emosi. Jadi kalian secara nggak langsung sudah bisa. Oke, terus ada lagi. Ini Budia mau menyampaikan ilustrasi yang kedua. Diperhatikan lagi ya anak-anak ya. Letaknya udah. Pada waktu kalian melaksanakan kegiatan ketarunaan tadi pagi dari lapangan sekolah kita SMK Negeri 1 Jambi, kemudian kalian berjalan bersama teman-teman kalian kelas 10 menuju lapangan desa Tuh. Nah, di sana sudah bertemu dengan bapak-bapak Klaten ya? Apakah yang merasa, berarti di sana tadi berapa jam kira-kira? Berapa tuh di lapangan taruh sana? Selesainya jam berapa? Jam 11, setengah 11. Berarti anggap saja tadi jam mulainya jam 8, 1, 2, 3. Berarti 3 jam setengah kalian bersama di sana, pendampingan dari bapak ibu guru juga. Nah, kalian disampaikan atau mungkin kalian juga tahu dalam menuju lapangan sini ke lapangan sana, kemudian ada pembekalan, evaluasi, kemudian ada aktivitas gerakan nggak?
baris berbaris ya PBB. Terus ada lagi? Oh senam, ada senam juga biar kita sehat ya. Oke senam. Nah di situ tadi sudah disampaikan merasa ada senam PBB. Nah kalian perasaannya seperti apa? Senang siapa Anda? Nanda gimana kamu setelah melaksanakan itu tadi? Kamu gimana perasaannya? Biasa saja. Kamu senang. Siapa namanya? Dela. Oke. Yuk, Dela. Dela, ngapa kok senang? Karena bisa belajar. Dela senang. Tapi perbedaannya sama si Nanda ya. Nanda saya biasa saja Bu. Bisa belajar dengan teman-teman sama pelatih ya. Oke. Yang lain? Siapa yang berani mengungkapkan? Ayo. Tadi yang perempuan sudah ya. Sekarang yang laki-laki ada perasaan yang lain? Oke, masih apa? Oh iya Mas Joshua. Mas Joshua, gimana Mas Joshua? Berdiri, berdiri. Nah, biar kelihatan kalau ini di syuting ya. Mas Joshua, gimana perasaanmu Jos? Semangat menghadap ke kamera. Semangat terus. Senang. Lah, kenapa? Kenapa? Belajar dengan teman-teman, terus kumpul sama teman-teman. Berarti Joshua merasa senang ya? Ada yang merasa tidak senang? Atau merasa benci seperti kata tadi ada enggak? Enggak ada ya? Oke, anak-anak. Oke, marilah kita letakkan dulu semuanya tangan di sini. Semuanya berdiri dulu. Berdiri. Nanti bareng-bareng dengan Bulia ya. Berdiri. Sudah berdiri semua. Saya kasih aba-aba ya. Tarik nafas dari mulut, keluarkan dari hidung. 1, 2, 3. Tarik nafas dari mulut. Pelan-pelan rasakan sampai ke otak. Keluarkan. Mohon maaf, tarik nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Ulangi. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi anak-anak, tarik nafas dari hidung. Yang panjang. Keluarkan dari mulut. Silakan duduk kembali. Ada perbedaannya tidak? Sebelum kamu melakukan itu tadi ada perbedaannya tidak? Ada. Apa? Apa Anda? Perbedaan yang sebelum kamu tarik nafas tadi sama sesudah yang kamu rasakan apa? Tidak tenang. Sesudah tenang. Oke, bagus. Siapa? Putri Susanti. Putri Susanti. Mungkin bisa dimana ya? Mungkin ada lagi? Siapa yang mau berpendapat? Siapa? Itu yang belakang. Masih apa yang belakang? Berdiri ya? Mas Fuad. Fuad ya? Ya, gimana perasaan mulai? Otak menjadi lebih rileks. Kemudian ada lagi? Tidak, berarti merasa sangat-sangat rileks, santai gitu ya. Tadi pas sebelum seperti itu mungkin rada kemerungsung gitu. Oke, sip, bagus. Ada lagi, satu lagi anak-anak. Karena ini banyak sekali ya, siswanya 36. Jadi kalian
Harus itu juga. Ada lagi siapa yang berani? Jadi Budia nggak nunjuk ya, kalian juga belajar berpendapat supaya menumbuhkan keberanian yang positif intinya. Ayo, ada lagi siapa yang berani? Kamu berani deh? Oh, berani. Jenenge siapa namanya? Iya, Miftahul. Ya, berdiri dong. Gimana perasaan tadi setelah mengikuti? Tenang, lebih rileks. Oke, lebih rileks. Oke, duduk kembali. Oke, sudah ada beberapa perasaan yang jelas tadi sebelum Budia mengasih treatment atau itu salah satu untuk bisa menenangkan diri kita ya. Jadi kalau kalian seperti ada amarah bergejolak atau bahkan menggebu-gebu di dada, ya itu salah satu kuncinya. Mungkin anak-anak bisa tarik nafsu. Kemudian kita keluarkan pelan-pelan. Dan itu sangat-sangat efeknya luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nanti ya, kalau teman-teman berpendapat, nanti dikasih jari yang Budia belum sampaikan. Misalnya tadi si Joshua atau si Miftahul atau si siapa tadi Bintang, si siapa Nanda, si siapa Azhar. Nah, yang lain juga nanti masih banyak yang perlu kita bisa ada aktivitas yang sangat bermanfaat dan saling merespon. Nanti kalau Budia bilang dikasih apa, nanti jawabanmu kasih W, kasih O, kasih, terus dijawab. Kalian semuanya menjawab, semuanya nanti menjawab. Wow, wow, wow keren. Wow, wow, wow keren. 2 kali ya. Paham ya? Oke, saya bisa praktekkan dan itu nanti ditunjukkan ke temanmu. Misalnya temanmu di sana ya kamu ini, wow, wow keren, wow, wow keren, gitu ya. Sudah pernah mendengar itu ya? Sering ya, mungkin Bapak Ibu guru juga melakukannya di kelas ya. Yaitu apa? Biar kalian itu juga semangat, kemudian ada apresiasi dari teman, dari guru kepada teman kalian yang berani menjawab atau menyampaikan pendapat. Oke, untuk tadi teman-temanmu tadi kita kasih apresiasi ya bersama-sama ya. Dikasih apa anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow keren. Tepuk tangan. Suaranya jangan di itu toh yang semangat. Jadi suaranya itu loh yang seperti kalian sampaikan. Oke anak-anak, itu sudah. Kita lanjut. Nah, ini jurnal emosi. Nah, tadi sudah Budia sampaikan untuk jurnal emosi selama 24 jam, yaitu dari pagi hingga berikutnya ada catatan yang mengalami emosi baik positif maupun negatif. Nah, pilih satu momen yang paling intens, lalu tuliskan secara naratif pada paragraf. Apa yang membuatmu emosi? Apa yang Anda lakukan? Kemudian apa yang Anda rasakan setelahnya? Itu tadi sudah kalian terapkan. Misalkan yang membuat emosi tadi Budia ilustrasikan yaitu dimarahi ibu, motor dan sebagainya. Kemudian yang harus kamu lakukan itu apa? Kemudian yang kamu rasakan seperti apa? Bisa dibuka bukunya anak-anak. Nah, bisa ditulis. Nah, waktunya kapan? Peristiwa, kemudian respon emosi kalian. Silakan kalian saya beri waktu sekitar 5 menit untuk menarasikan, dituangkan di dalam tulisan dan nanti bisa di sharing, berbagi sharing ya. Ini tadi termasuk berbagi sharing dengan teman-teman.
Paham? Nah, siap. Oke, silakan ditulis, nanti dibacakan biar teman-teman mau tahu, termasuk dia juga tahu. 5 menit dari sekarang. Waktunya kapan? Nggak usah, misalkan hari ini ada ya nggak ada masalah. Misalkan berapa minggu yang lalu atau berapa hari yang lalu boleh. Atau yang sangat dulu pernah terjadi tapi sampai sekarang itu membekas. Artinya kamu mengingat, itu juga bisa. Anak-anak sangat luar biasa ya, kalian termasuk generasi penerus bangsa. Silakan bisa menerapkan, mengelola harapannya sekolah, Bapak Ibu dulu, orang tua kalian, negara kita. Kalian bisa besok akan bisa merubah negara ini, merubah dirimu sendiri untuk keluarga menjadi lebih baik, menjadi lebih berguna. Sudah belum anak-anakku semua? Belum ya, masih kurang 3 menit ya anak-anak hebat.
yang kamu berikan ketika ada peristiwa yang tidak mengenakan atau menyenangkan, karena peristiwa itu tidak harus yang negatif ya, tapi juga ada peristiwa yang positif. Oke, sudah cukup. Tadi ada peristiwa, kemudian respon emosimu seperti apa? Buat anak-anakku, siapa yang mau sharing atau berbagi kejadian, mau bercerita? Siapa? Silakan. Oke, Mas Joshua lagi. Silakan berdiri. Berdiri sangat bagus. Oke, dibacakan. Yang keras. Waktu 3 hari yang lalu peristiwa saat pulang ke rumah sedang kejadian luar motor bocor, respon emosi dan sabar. Harus sabar. Di sini Joshua 3 hari yang lalu mengalami kejadian, yaitu motornya ban bocor. Jadi kendaraannya mengalami kebocoran. Kemudian di sini Joshua tetap sabar dan tenang. Apapun yang terjadi tetap sabar. Bagus. Tepuk tangan buat Joshua. Oke teman-teman, Joshua dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, Joshua hebat. Itu tadi kejadiannya 3 hari yang lalu. Dia tapi meresponnya dengan sangat-sangat tenang dan sangat-sangat sabar. Oke, yang kedua, siapa yang mau berbagi sharing? Yo, siapa? Yang perempuan, oke. Mbak. Oh iya, di depan. Mbak Bintang, berdiri Mbak Bintang. Bintang Kejora atau bintang bulan sabit ini? Sini agak sini Bin. Nah, oke Bintang. Apa kejadiannya Bintang? Waktu kemarin. Yang keras loh. Waktu. Sini menghadap ke temannya. Nah, nggak apa-apa. Waktu kemarin Kamis peristiwa latihan nari, respon sedikit kesal karena ada anggota yang belum Narinya. Jadi pas kejadian kemarin belum lama ya, belum ada 2 hari si Bintang pada peristiwa latihan nari. Tetapi dia meresponnya dengan sangat kesal. Karena apa, Bu? Karena temanku itu belum menghafal, hafalnya belum lancar. Jadi akhirnya membuat teman-teman yang lain, terutama Bintang, merasa kesal. Oke. Dikasih apa untuk Bintang? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan Bu. Nah, sangat luar biasa ya. Di sini Bintang tadi berbagi sharingnya. Saya kesal Bu karena temanku kok boten apal-apal, padahal sudah dikasih waktu untuk latihan dan menghafalkan. Pas hari H kok malah dia tidak hafal. Oke, yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Silahkan. Oke, siapa tadi? Azam ya? Azam, berdiri Mas Azam. Mungkin yang lain ya? Yang lain. Azam, silakan diceritakan. Atau di depan aja ini, di depan. Tadi biasa di meja ya. Yuk, sini Zam. Nah, menghadap ke temannya. Oke, sini Mas Azam. Mas Azam ini kok tak pikir-pikir kamu dari keturunan mana, Zam? Oh, Indonesia. Seperti keturunan mana ini anak-anak? Cina loh, kata temanmu. Atau mungkin ada kakek, nenek, buyutmu, ada yang keturunan Cina? Benar? Siapa? Dari mana? Mbak atau dari Lah, rumahnya aslinya mana itu? Keras. Tapi dapat orang Cina sana? Nggak tahu.
keluarga kamu apa juga sipit-sipit gitu? Iya. Oh gitu, sipit. Ternyata ada keturunan Cina, jadi benar kalau dia sipit-sipit gitu. Cina atau Jepang? Oh, kurang tahu ternyata teman-teman. Oke, silahkan si Mas Azam, silahkan disampaikan. Waktu kembali kelas 23 September 2025. Peristiwa saat saya akan berangkat sekolah, saya sangat terburu-buru karena jam sudah menunjukkan 6:25. Setelah itu saya tiba di sekolah pukul 6.45 dan saya tidak terlambat. Tetapi saat mau istirahat jam 10 dan saya baru sadar uang saku saya ketinggalan. Oh gitu. Terus responmu apa? Biasa saja dan Oh biasa saja, ternyata banyak kejadian pada hari Selasa ya. Ada kejadian yang pertama tadi apa teman-teman? Terburu-buru. Terus habis terburu-buru apa? Uang saku ketinggalan. Di sini si Azam bersikapnya kayak gitu, responnya biasa saja. Jadi walaupun dia terburu-buru, apalagi uangnya ketinggalan, dia nggak masalah, dia nggak akan marah-marah loh kok iso, tapi dia menyikapinya dengan biasa saja karena punya teman yang baik-baik mau berbagi makanan. Ya kemarin ada yang bagi si Azam? Ada? Oh iya, siapa Zam? Oh Lana, oke bagus. Dikasih apa teman-teman? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan ya. Oke, ini satu lagi untuk yang cowok biar tadi impas. Ada lagi yang mau berbagi, silakan ngaco. Oke, bagus. Siapa namanya? Raka, sini maju ke depan, Kak. Raka, disampaikan ke teman-temannya. Waktu baru tadi pagi, peristiwa saat berada di parkiran ketika ingin melepas sweater atau jaket diganti teman. Baju saya dinaikkan ke atas mau seperti dilepas. Oh gitu, terus? Respon saya setelah itu saya marah terus diam untuk meredakan emosi. Oke, bagus sekali. Di sini Raka tadi kejadiannya apa? Baru tadi pagi ya di parkiran. Dia merasa marah karena mau melepas jaket, tapi oh iya, jadi dia merasa mungkin malu nanti tidak kelihatan. Nah, di sini Raka sangat responnya saya anyel marah. Kemudian dia bisa cooling down, dia bisa menenangkan dirinya. Itu ya Mas Raka ya. Bagus sekali buat Raka. Sekali lagi Raka dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan buat Raka. Bagus, anak-anak di sini sangat berarti sudah bisa dan sangat memaknai semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini refleksi. Refleksi, apa pola emosi yang saya amati pengalaman saya hari ini? Saya mudah tersulut, apakah saya menahan emosi? Saya sadar akan emosi saya sebelum bertindak. Kemudian, apa yang saya pelajari tentang cara saya mengelola emosi? Apakah saya efektif dalam membuat keadaan ini menjadi lebih buruk? Apa yang saya butuhkan untuk mengelola emosi dengan lebih sehat? Misalnya dengan tadi tarik nafas, kemudian berbicara dengan orang lain, ataupun pergi sebentar. Jadi menghindari yang membuat kalian merasa emosi. Bagaimana pengalaman yang bisa digunakan untuk membantu murid saya mengenali atau mengelola emosi?
Ya, tadi anak-anak sudah sangat-sangat sudah di awal kalian bisa menerapkan menyampaikan perasaannya satu persatu walaupun tidak bisa semuanya karena keterbatasan waktu, tapi anak-anak sudah Budiah tangkap kalian sudah bisa memahami perasaannya. Kemudian emosi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Emosi itu apa? Kalian bisa melihat di depan. Tadi Budiah sudah sajane iki emosi ki apa? Emosi itu apa sih? Silakan yang bisa menyampaikan. Emosi itu sebenarnya apa? Kalian sering toh mendengar kata emosi toh? Ya, tak jadi ki emosi kok. Ada emosi. Jadi dia tuh mau nak apa? Di apa ya? Dipukul atau kalau orang Jawa itu dikeprok itu bahasa kasarnya ya. Jadi anak-anak mungkin dipukul atau malah menambah orang itu menjadi emosi. Emosi itu apa anak-anak? Yang gampang diucapkan. Kira-kira itu apa? Emosinya apa? Saja nih. Apa enggak? Reaksi dari perasaan. Jadi istilahnya emosi itu ungkapan perasaan pada diri sendiri. Nah, di sini emosi di sini ada dua ya, reaksi positif ke reaksi negatif. Itu tadi. Kalau senang, bahagia, itu termasuk emosi bukan? Termasuk bukan? Iya, benar sekali, termasuk. Jadi emosi itu bukan berarti konotasinya negatif, tapi termasuk kalian senang, bergembira, kemudian marah, kemudian sedih, itu termasuk reaksi dari emosional. Bagus sekali. Nah, secara konseptualisasi emosi itu ini pola reaksi yang kompleks yang menyangkut perasaan subjektif, respon fisiologis perubahan tubuh, dan perilaku yang muncul sebagai respon rangsangan terhadap peristiwa. Emosi bersifat intens, muncul dalam waktu yang singkat dan dapat mempengaruhi pikiran, persepsi, serta perilaku seseorang. Contoh emosi itu tadi ada senang, ada sedih, ada marah, ada takut, ada jijik, dan ada terkejut. Konsep pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini kelola emosi di sini kemarin dari narasumber atau dari BPDTK itu dari Fasnas saya itu dengan konsep pembelajaran sosial emosional. SEL adalah proses pengembangan keterampilan yang penting bagi siswa untuk mengenalinya, memahami, mengelola emosi, dan merasakan empati terhadap orang lain, serta membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dan bertanggung jawab. Di sini menggunakan konsep pembelajaran SEL, sosial emosional. Nah, ini tadi. Jadi, pembelajaran SEL mencakup ada 5 kompetensi yang dikembangkan, yaitu self awareness atau kesadaran diri. Self itu apa? Diri ya. Ya, awareness itu sadar, kesadaran terhadap dirinya sendiri. Benar sekali. Yaitu memahami emosi, kekuatan,
Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Yang kedua, self management. Manajemen, pengendalian diri. Yaitu mengelola emosi, mendorong perilaku untuk mencapai tujuan. Ada manajemen. Jadi kamu itu tidak melakukan sesuatu dengan kemauan sendiri. Jadi kamu harus bisa mengolah, memanage. Termasuk misalkan contohnya uang. Kamu dikasih orang tua, nah sehari berapa ribu? 10 sampai 15. Ada yang dikasih uang orang tua mingguan, jadi tidak harian ada? Oke, ada beberapa. Kamu berapa lah seminggu? 50. Kamu udah, Mbak? 100 minggu. Luar biasa. 1 minggu itu kalau kamu nggak bisa mengelola, kira-kira cepat habis nggak? Cepat. Ini nggak kamu bisa memanage, itu akan bahkan bisa menjadi tabungan atau sisa. Nah itu namanya self management. Nah di sini kamu juga bisa mengelola emosimu itu supaya mencapai dorongan, kemudian tercapailah apa yang menjadi tujuan. Jadi tidak nak wong Jawa itu boten sak geleme ora sak penake. Itu namanya ada manajemen. Ada manajemen waktu, manajemen uang, manajemen kerjaan. Nah ini manajemen emosi itu juga ada. Kemudian yang ketiga yaitu social awareness. Nah di sini kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Silakan, mungkin bisa dibacakan. Apa Dok? Social awareness itu apa? Membaca yang rata. Yang benar. Oke, di sini social awareness itu merasakan. Mungkin yang belakang kelihatan enggak ya? Kelihatan ya, berarti kalian kan masih muda, matanya kan masih belum begitu sering main HP, jadinya walaupun di belakang tapi kelihatan di depan. Social awareness yaitu merasakan dan menunjukkan empati, memahami sudut pandang orang lain serta memahami keberagaman. Nah, sama. Kamu kalau marah, kamu juga bisa itu marahmu itu dimasukkan. Kalau kamu salah kelola, salah menerjemahkan, padahal itu misalnya kamu di publik atau di umum. Di umum itu seperti apa toh? Seperti apa kalau di umum itu? Misalkan di rumah sakit, di pasar, di perkantoran, itu kan tempat-tempat umum. Nah, bukan kowe ya, maaf ya, kita menggunakan bahasa yang sesuai ya. Jadi kalau anak-anak semua tidak bisa mengelola itu, jadi langsung tas. Kita berhadapan dengan siapa? Ya nanti yang malu siapa? Ya diri sendiri, benar sekali, yang malu diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa mengelolanya, nanti kalian akan malu. Nanti kalau udah malu, apalagi zaman sekarang sangat fitnah. Jadi kalau ada tempat umum itu kan banyak orang ya, semuanya pada rata-rata orang itu pasti punya handphone gitu. Nah nanti kayak apa toh? Kok seperti itulah. Ada yang mau video terus akhirnya diposting. Jadi gara-gara kalian tidak memikirkan sesuatu berdampak untuk diri kalian sendiri. Karena kamu marah-marah atau sangat meledak-ledak itu akhirnya yang rugi ya diri kita sendiri. Oke. Terus yang keempat apa? Oke, yang belakang mungkin bisa membacakan. Siapa yang kelihatan? Yo, sampingnya Joshua itu. Siapa lagi? Jenengmu? Alif. Ya, kelihatan nih? Oke, berdiri nih. Enggak kelihatan.
Dan komunikan yaitu orang yang menerima pesan, sehingga bisa bekerja sama dan berjalan secara efektif. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making, membuat pilihan yang sehat dan konstruktif mengenai perilaku dan interaksi sosial. Oke anak-anak, nanti bisa peta emosi. Saya mau biar kalian, mohon maaf ya, ini mejanya bisa digeser nggak ya? Bisa ya. Mungkin anak-anak kita bisa membuat biar lebih menghadapnya ke sini. Kita buat lingkaran U. Misalkan saya contohkan. Dan nanti porsinya berasa di sini semua. Oke, bisa? Ya, siap. Oke, yuk. Yang sana. Jadi ini ada 3 ya. Ya, berarti 3 semuanya dijajar di sini. Kamu keluar enggak? Nah, nanti duduknya di sini. Membuat lingkaran U. Gitu. Mejanya dipepet ke sesama meja, porsinya dikeluarkan nanti buat kalian duduk. Kamu geser sana. Nah, nanti jadi yang 3 ke sana ya. Porsinya dikeluarkan ya. Jadi membuat biar enak. Bisa dibantu ya. Ini gini loh. Nah, ini porsinya dikeluarkan dulu. Nah, kita pepetkan. Nah, mejanya dipepetkan saja. Dimasukkan. Nah, gue lepas ya. Nah, porsinya jadi dulu. Nah, semuanya dipepetkan dulu. Hadap kita. Ini sana.
dari biasanya. Kebanyakan mungkin kalau pas pembelajaran di kelas anak-anak semua ya seperti itu modelnya, tapi mungkin tergantung dari bapak ibu guru semua. Mungkin ada yang model U atau enggak model per meja, ada beberapa siswa itu juga bisa. Oke, kamu nyaman di sini? Ya, nampaknya agak sini aja biar nanti ini geser sini, kurang fokus. Nah, kamu di situ. Saya taruh meja dulu nggak apa-apa biar enak duduknya. Saya taruh meja aja. Nanti kita tata lagi kalau pas sudah selesai. Nah, itu ya. Enak ya, buku tulisnya tetap dipegang loh ya. Ya, karena ini ada peta emosi. Diambil dulu anak-anakku buku tulis sama pensilnya. Ya, boleh maksudnya. Nah, tulis. Nah, duduk. Yo, kira udah maju nanti kalau sudah. Kita sudah masuk peta emosi. Nah, di sini peta emosi. Nah, kalian bisa melihat ke depannya anak-anak. Ini ada happy, excited. Kemudian happy itu senang ya. Happy senang. Kemudian ada sad itu apa? Sedih. Kemudian angry. Kemudian scared. Takut, benar sekali, scared. Kemudian ada tender. Tender itu apa? Tender. Nyaman. Tender itu nyaman. Kemudian happy, kemudian angry. Lah, self awareness, kalian mengenali peta emosi. Nah, silakan dituliskan membuat lingkaran itu berapa peta emosi kalian antara sad, happy, excited, tender, scared, angry itu berapa persen dari kejadian hari ini tadi, pagi ini ataupun siang ini tadi. Silakan membuat lingkaran berapa persen ya, karena di sini jatuhnya 100% ya nanti semuanya. Nah, 100% itu kalian bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, menjadi 6 bagian. Nah, yang kamu rasakan itu berapa? Hari ini tuh kamu angry-mu, marahmu itu berapa? Kemudian sedihmu berapa? Oke, 5 menit cukup? Cukup atau enggak? Cukup atau 7 menit? Oke, 7. Silakan anak-anak. Kerjakan dari sekarang. Saya tak minum dulu ya. diganti 0%. Jadi 100% itu terbagi apa? Jadi orang tidak harus sedih kalau semuanya bahagia, ya berarti kalian tidak
menit, ini sudah 3 menit, berarti kurang 4 menit lagi. Bukan seperti pelajaran matematika 5 kali 5 25 kayak itu boten. Jadi anak-anak semua termasuk bisa belajar berargumen, jadi tidak ada benar salah. Silakan disampaikan seperti hasil yang kamu rasakan. Berapa persen yang kamu rasakan? Sudah 1 menit lagi. Yang lain mungkin sambil mengerjakan, tapi ini kelompok sini atau yang sudah selesai kita berbagi sharing di sini ya. Oke, siap? Silakan. Dari sini adakah yang mau menyampaikan pertama? Ayo. Ayo. Siapa? Maju di sini aja. Di sini siapa? Fahri mau menyampaikan peta emosi yang kejadiannya pada hari ini. Silakan dibacakan, Fahri. Excited 20%. Tender 30%. Kenyamanan 30%. Care 0%. Squadat ketakutan 0%. Terus Ini 0%. Set 0%, happy 50%. oh, jadi happy 50%. Berarti sangat-sangat happy ya. Di sini Fahri dominan ke happy. Berarti hari ini sangat menyenangkan ya. Bagus. Tepuk tangan untuk Fahri. Bagus. Sekali lagi peta emosi dari Mas Fahri. Yo, yang lain. Yang sini. Yo, Mbak. Tadi belum ya, kamu ya? Siapa tadi? Tadi siapa sih? Andis ya, Mbak Andis. Ya, maju Mbak Andis. Ini dulu udah ketemu ya, Andis ya? Untuk KPK. Yo, silakan dibaca Andis.
namanya sangat-sangat angel, susah di lidahnya dia merasa angry, merasa marah. Jadi dia hari ini mengeluarkan dengan berapa persen tadi? 10%. Oke. Untuk Algis lah, Algis paling banyak excited ya. Bagus, angry-nya cuma berapa persen? Oke, tepuk tangan buat Algis. Dan belum sini silakan siapa yang mau berbagi sharing. Kamu sudah? Rahma, berdiri, berdiri. Ini mau jadi paski beraka. Kamu ikut tim paski beraka? Ikut apa? Oke, silakan. Sekarat itu tadi apa takut ya? Ya takut berarti hampir mayoritas ada kecuali sekarat ya. Oke, bagus. Di sini tadi angry-nya cuma berapa persen, yang lain bahagia ya. Tepuk tangan buat Rahma. Oke, yang terakhir kelompok sini silakan. Silakan, kamu sudah? Silakan. Yang lantang ya. Excited 15%, Oke, siap. 25%, sad 5%, angry 20%, tender 40%. Tender 35%. Tender tadi apa? Nyaman. Terus sebelum tender tadi apa? Sekarang berapa persen? Sebelumnya tadi yang berapa persen tadi banyak tadi? Angry berapa? Nah, kenapa Anda? Kok kamu merasa persenannya agak banyak? Oh gitu. Terus akhirnya kenapa kamu marah? Kalau kakak lewat, dampaknya apa? Oh telat, karena dari kakak. Siapa namanya? Iya siapa namanya? Anggun. Anggun di sini menyampaikan peta emosi terutama yang paling besar yaitu adalah angry, kemarahan. Karena apa? Karena kakaknya lalat ya. Lalat itu bahasanya telat. Jadi membuat si Anggun nanti gampang terlambat. Oke, semuanya bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Oke sip, anak-anak kita lanjut. Manfaat konsep sel ya. Peta emosi. Nah, ini manfaat konsep sel yaitu hilang. Nah, ini peningkatan akademik. Siswa dengan keterampilan sel yang kuat cenderung menunjukkan peningkatan. Nah, ini silakan kalian bisa baca. Kemudian peningkatan perilaku. Nah, implementasi sel dapat mengurangi. Kemudian ini kesejahteraan mental. Kesejahteraan mental. Oke anak-anak. Kenapa ini? Agak-agak error ya. Coba bisa dibantu. Manfaat konsep sel ya. Ya tadi Budia sampaikan peningkatan akademik. Jadi anak-anak bisa bermanfaat untuk peningkatan akademik. Kemudian yang kedua peningkatan perilaku. Oke, peningkatan perilaku. Yang ketiga apa ketiga? Bagus. Yang keempat? Kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya
Tepuk 1, 2, 3, 1. Peta emosi udah. Menurut UNESCO, yaitu ada melalui Mahatma Gandhi, itu ada IMC, yaitu empati, mindfulness, kesadaran, compassion, kelas AC, dan critical inquiry atau penalaran kritis. Coba dibantu Mbak Korina, itu digeser. Anak-anak bisa melihat ke depan, ya. Empati. Empati itu apa? Pernah sering mendengar ya empati ya? Ya, empati itu kemampuan untuk memahami respon, pikiran, perasaan terhadap orang lain. Itu empati. Jadi kalau kalian ada teman kalian yang misalkan sedih, kesakitan atau enggak dia habis kehilangan orang tua, nah kalian merasa sedih bukan? Ikut merasakan gitu. Ya udah, berarti artinya itu berempati atau lawannya simpati apa? Artinya simpati. Kalau simpati itu kayak cenderung kepo ya, kepo gitu, pengen tahu. Tapi kalau empati itu kalian ikut merasakan. Terus kemudian mindfulness. Nah, mindfulness di sini kemampuan secara sadar dengan sengaja memperhatikan pengalaman yang terjadi saat ini tanpa menghakimi orang lain atau menghakimi diri sendiri. Itu mindfulness. Mindfulness di sini membantu individu untuk lebih menyadari emosinya dengan meningkatkan kesadaran diri. Sering pernah dengar ya mindfulness ya, Dok ya? Pernah dengar nggak? Belum? Ya, itu mindfulness. Jadi kalian lebih tahu mungkin istilah gitu. Ini baru mindfulness. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar walaupun mungkin jarang. Tapi sekarang kalian lebih memahami itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu compassion. Compassion yaitu sikap empati, kepedulian, dan keinginan untuk membantu orang lain yang sedang menderita atau mengalami kesulitan yang dimanifestasikan melalui tindakan welas asih, yaitu compassion. Kita welas asih. Welas asih itu ya hampir mirip seperti apa tadi yang pertama? Iya, benar sekali, seperti empati karena kita mempunyai welas. Jadi koncone misalkan teman kalian itu tidak punya uang, arep jajan mboten gadang ya, kalian bisa diajak atau ditraktir. Kalau ada uang lebih kalian bisa berbagi dengan temannya. Sering terjadi? Sering. Tidak hanya pernah ya, sering ya? Oke, itu tadi compassion. Kemudian critical inquiry, itu penyelidikan kritis. Menurut emosi kalian bisa lihat di depan. Menurut emosi adalah proses menganalisis, memahami informasi dengan mempertimbangkan peran emosi, baik dalam dirinya sendiri ataupun orang lain dengan menggunakan penalaran secara tidak rasional. Jadi kalian harus kritis, menyelidiki secara kritis. Nah, di sini mengendalikan diri sendiri dengan rumus tanya. Rumus tanya. Rumus tanya ya. Rumus tanya. Oke. T di sini yaitu mengendalikan emosi diri dengan rumus tanya. T di sini yaitu terima. Terima. Kalian bisa lihat di depan ya. Maaf, terima. T, tanya. T di sini yaitu terima. Terima yaitu kita bisa seperti tadi di depan, tarik nafas secara dalam-dalam, menerima dengan apa adanya,
Jangan menolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak maka kamu akan semakin tersiksa. Jadi kita harus terima menggunakan rumus tanya. Kemudian A di sini apa? Amati. Kalian harus mengamati anak-anak. Harus mengamati. Mengamatinya bagaimana, Bu? Nah, mengamati di sini bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Nah, kamu harus bisa menggunakan itu. Contohnya mengamati tadi ada sedih, ada marah, ada senang, ada bahagia, ada excited, ada rasa nyaman, jijik dan sebagainya. Nah, kemudian stop. Nah, udah stop. Kemudian nikmati. Tanya. Di sini yaitu nikmati. Nikmati itu gimana, Bu? Nikmati yaitu kalian bisa duduk. Bisa duduk dulu. Duduk dengan santai, cooling down, diam, tenang. Oh. Si Anggunmu kok ujuk-ujuk diseneni Joshua. Gun, mana? Nah ini Joshua. Kamu apa tuh? Kamu kenapa Gun? Kamu kok itu duduk di depan, misalkan seperti itu. Nah si Anggunnya, kenapa Joshua kok tiba-tiba marah ke saya? Padahal saya itu nggak ada angin, nggak ada hujan kok tahu-tahu marah. Padahal lah Anggun di sini bisa menolak itu. Lah Anggun tidak membalas dengan perkataannya sih Joshua, tapi Anggun diam dulu, tenangkan, kemudian amati. Kemudian habis itu, nah habis itu tadi apa? Yang pertama tadi apa? Terima. Kemudian yang kedua kemudian nih Y. Z di sini adalah yakin. Nah, yakini anak-anak, yakinlah bahwa kamu itu kamu kita bisa. Kamu bisa mengelola, mengendalikan emosi dari kalian, mengendalikan apa yang akan terjadi di kalian. Kamu bisa, kamu hebat, kita kuat. Jadi kita tidak lemah, benar sekali. Kemudian yang terakhir yaitu aksi. Nah, tanya di sini yang terakhir yaitu aksi. Aksi di sini setelah semuanya terkendali, maka kita harus bisa melakukan atau menjadikan itu sebagai respon yang positif. Nah, di sini aksi anak-anak silakan untuk beraksi yang positif. Jadi kalau kita tahu kita emosi, itu tadi kita bisa seperti rumus itu tadi. Jadi misalkan contohnya si Azam misalkan gampang marah, yaudah kita keluar dulu. Kalau menurut agama Islam itu kalau marah itu kalau tidak berdiri masih marah, berarti kita harus tenangkan dulu. Istighfar sambil istighfar. Tarik nafas, keluarkan. Kemudian kalau itu masih belum bisa, kita dianjurkan untuk minum ya. Minum dulu 1 gelas. Oke. Habis itu kalau tidak bisa ya kita menghindari biar tidak terjadi lebih menggebu-gebu tadi, maka kita bisa menghindarinya, mungkin bisa menepi dulu supaya kalian tidak terjadi emosi, makanya menepi dulu, menenangkan pikiran. Oke, siap anak-anak. Itu tadi cara pengendalian emosi dengan rumus tanya. Ini yang terakhir itu rumus message ya, yang di depan ini kamu bisa disut silahkan. Oke, ini sudah mendekati rumus message ya. Nah, di sini ini setelah kamu tahu tadi cara mengolah emosi dengan rumus tanya tadi, lah kamu bisa ini. Saya harus apa? Saya merasa apa? Dan saat kamu kenapa? Dan saya berharap harus bagaimana? Nah, di sini ada rumus pro yaitu P di sini apa? Peristiwa. R di sini apa? Respon. O di sini apa? Output. Bagus sekali. Berarti anak-anak
Anak-anak berarti sudah bisa. Nah, ini sudah bisa, artinya sudah lulus, yaitu lulus jurus kedua, yaitu apa tadi? Emosi. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih ya anak-anak semua, anak-anakku yang tercinta yang sangat besok calon-calon penerus generasi bangsa hari ini sudah lulus atau lolos jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kelola emosi itu gini ya, waktu di sana gedung GTK itu Bu Dia diajarkan sama Bu Dinda sama Bu Rofian itu gini, kelola emosi. Itu sudah berhasil lulus, selamat. Dari kejadian ini, bukan dari pertemuan ini, harapannya Bu Dia anak-anak bisa mengelola emosi tadi. Bagaimana caranya, bagaimana meredamkannya. Tadi ada rumus, kemudian ada rumus apa tadi? Rumus tanya. Oke. Yang pertama tadi apa? Nah, kemudian yang terakhir aksi. Tepuk tangan buat kita. Terima kasih nggih anak-anakku. Saya tutup mungkin sih Mbak Korina bisa saya di sini aja. Terima kasih untuk pertemuan kegiatan ini, semuanya berjalan lancar. Harapannya Bu Dia anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu aplikasikan, tidak hanya didengarkan tapi juga diterapkan, dirasakan, kemudian dalam kehidupan sehari-hari diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana? Di lingkungan mana? Yang pertama rumah, keluarga, kemudian sekolah, kemudian yang ketiga lingkungan masyarakat. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Tepuk tangan buat kita. Dari Bu Dia saya cukupkan. Mohon maaf, mungkin tadi banyak kesalahan atau kalimat yang kurang pas. Itu semata-mata demi mempermudah komunikasi atau penyampaian Bu Dia di kesempatan hari ini. Nanti anak-anak pulangnya hati-hati sampai rumah, jangan lupa nanti kita berdoa bareng-bareng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.